beliau sampaikan, memberikan pencerahan, membuat iman dan takwa kita bertambah. Marilah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Razak. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim war rasulil azim khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di majelis yang mulia ini. Kebetulan Shahibul Bait dalam masa kabung ya, saudara kita Bapak Muhammad Yahya meninggal dunia 7 hari yang lalu ya, sekitar itu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita bahwa kita suatu saat akan menyusul beliau, dan yang paling penting mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan selalu dalam keadaan tabah, sabar, dan diberikan Allah bimbingan, diberikan Allah kecukupan, dan mudah-mudahan Bapak Muhammad Yahya kuburnya dalam raudhatan min raudhil jannah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa intibak kepadanya dan kelak di surga bersamanya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, bicara tentang musibah, di dalam Al-Quran Allah dawuh, wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Allah memberikan ujian juga musibah dalam kehidupan ini. Ada yang ujian itu nyaman, enak, sehat, banyak duit ya, ekonomi gak susah ya. Itu al-hasanat ya. Anak nurut-nurut, bojo gak gergeno hati ya, saudara-saudara hubungannya baik, dengan teman baik, itu juga ujian. Ujian. Wasayyiati, kadang-kadang diuji tidak enak. Gak kabel duwe, awak remek, loro-loren ya. Kecakut ngondo arisan, anak opname, nah, macam-macam ya. Semua itu muaranya adalah la'allahum yarji'un, agar kita tetap komitmen kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya, kalau diberikan kenikmatan sing enak, sing gembira dan lain-lain, itu kita wajib bersyukur. Dan konsekuensi ujian atau bentuk musibah
maka kita harus sabar. Karena dalam hadis, ya, hadis kursi, ya, insyaallah, ya, hadis kursi, Allah dawuh, "Malam yarda biqada'i walam yashkur ala na'mai walam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwai." Barang siapa yang grundel, gak rela, kecewa dengan keputusanku, ya, gak ridho, dikai Allah ketentuan hari ini kamu sedih, susah, gak ridho, musibah gak ridho, yo korek kok awak dikai wong ini misalnya, ya. Walam yaskur ala na'mai, dikasih nikmat yang enak-enak nggak pandai bersyukur. Walam yasbir ala balai, dikai musibah, ada keluarga meninggal dunia, protes, nggak bisa tabah menerima kenyataan. Kalau sudah begitu Allah marah. Nek kon gak kena tatur, gak kena di runding, falyatul proban siwa indola pengeran liane aku wis. Itu kan marah besar, Bang. Sama dengan wong tua ngandani anake, kon wis tak lulus ngene iki gak nurut, tak gawe ngene ibu ngalah gak nurut. Wis metu teko Mas. Wis marah besar. Allah juga begitu. Hai hambaku, betapa nikmat nek diukur gak nututnya. Dikak musibah kamu kok kecewa, grundel. Ya sudah pengertiannya aku. Artinya apapun yang terjadi pada kita itu pemberian Allah, maka kita harus ridho. Mudah-mudahan istrinya Bu Yahya ridho menerima kenyataan, karena pada hakikatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, rumah kita, apapun yang kita miliki, iku lillahi, baik Gusti Allah. Semua ini milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ilaihi, kepada Allah rajiun, Pak. Gelem gak gelem kontra enta ya sudah. Kita tidak tahu kapan kita kontra ente, ya. Mboten semerap. Gak mesti Pak, kadang sing tuwek antri disian cara nalar ngoten. Tapi kadang mbah sik meger-meger umur 80, putune jek urip 2 tahun wis dijogok dhisik. Sampai kadang mbah wis ojo putuku sing dijogok, wis aku wis tuwek nang donya segelek sakno putuku do tau ngicipi rasane donya. Nah, itu kan protes. Makanya dalam kitab Taurat juga ada statement begini. Man radiya bima a'tahullahu ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Sopo sing ridho apa saja yang mengena pada kita, dikai Allah nikmat, bersyukur, seneng, dikai musibah yo ridho, apapun kayak penyakit loro yo ridho, nggih panjenengan wong sehat nggih loro ridho, istaraha fid dunya wal akhirah. Maka orang itu akan enjoy, santai, damai, nggak tertekan hatine, nggak sumpek fid dunya wal akhirah, di dunia sampai akhirat. Orang ridho gue enak, Pak. Ya. Orang ridho gue enak. Saya itu kemarin hari Ahad malam Senin itu ada undangan, Pak. Saya itu ada pengajian bapak-bapak rutin keliling saya yang ceramah di Wates itu. Itu biasanya di masjid, ya. Kalau ada hajatan khusus biasanya itu di apa namanya dikasih tema. Pak, bahasannya di ini, nah, diberitahu lah. Itu kemarin di rumah saya tidak tahu, aku dikongkon opo ini, bicara soal opo, kan tidak tahu, mikir Pak datang dari rumah ini. Lah ini kan momen-momen syukuran haji, ya, opo gitu, tidak dikasih tahu. Begitu datang, Pak ngapunten niki kali tasakuran haji, loh, ini kalau yang bingung Ustadz ya. Padahal tuh kalau mau mikir, aku ini mau mikir Pak. Ustadz Fakhrul nang kene di rumah. Ya Pak, biasanya habis maghrib di Masjid Al-Muqarrabin kan begitu. Kok sekarang habis sisa nggih anten keluarga sing mentak di rumahnya. Temanya apa? Saya enggak kasih tahu. Ya. Apa begitu tadi saya jaga sepeda, Pak ini Pak Yahya habis meninggal dunia. Akhirnya saya merancang dari otak ke otak. Tapi ya kita harus menerima kenyataan, mungkin lali dan lain-lain. Para jamaah yang kami muliakan, kembali pada persoalan kematian itu sudah pasti dan pasti akan terjadi, maka
Yang penting bukan kita soal matinya, Pak. Ya, mati itu karena pasti. Tinggal kita urut gitu aja. Embu sama dhisik aku karyo karo. Aku kari sama dhisik karo. Kita ndak tahu. Sing penting punya persiapan dan mudah-mudahan husnul khotimah. Itu yang paling penting, Pak. Husnul khotimah itu penting, Pak. Sangat-sangat penting. Jangan meremehkan. Jangan dikira kalau orang tuh alim terus meninggalnya pasti baik. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Makanya mohon maaf ada kisah ya. Kisah yang insya Allah kita sudah sering dengar yang namanya Kiai Barseso. Pernah ya dengar ya? Ya, enggak apa-apa karena ada kaitannya tentang kematian ya. Kiai Barseso itu, Pak, orang alim ya. Orang alim wiritane pol-polan lah ya. Suatu saat karena Kiai Barseso walaupun alim tapi dia manusia. Suatu saat ketemuan iblis dalam bentuk manusia. Yang saya maksud bukan manusia jadi iblis, bukan ya. Ya, jadi iblis ngembo menungso. Nah, gitu. Bertamu kepada Kiai Barseso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai, lah rumahnya Kiai Barseso dekat dengan masjid, satu langkah gitu aja. Ngapunten kula bertamu ten mriki kepengin kula iktikaf ten masjid jenengan. Oh monggo, dengan senang hati. Nah, tapi nggak ngerti Kiai Barseso kalau dia itu iblis. Dipantau terus selama berhari-hari. Kok bisa khusyuknya begitu ya, Masya Allah, sholat, dongo sampai nangis-nangis. Tertarik namanya Barseso itu, tertarik dia ya. Setelah itu setelah selesai begitu, dia mendekati ya Barseso, Pak, sampean tak telok-telok, ini ibadah kok nyeneng banget, besok khusyuk, sempat menetekkan air mata, fokus. Saya ini terkenal alim ya, saya juga wir, tapi tidak bisa seperti ini. Saya itu kepingin. Opor sepe. Iblis ngomong, Pak, Kiai Barseso, sampean tidak mungkin bisa seperti saya. Loh kenapa tidak? Podo wonge mosok gak iso ditiru. Tidak bisa. Loh kenapa? Karena sampean sejak kecil dalam keluarga muslim yang taat. Sampean nggak pernah berbuat dosa besar. Sehingga sampean untuk merintih, menangis, tobat pada Allah tidak bisa, sulit. Beda dengan saya karena pernah hampir sering dosa besar, karena saya merasa dosa besar nanti mati akan mendapat masuk neraka, saya takut sehingga saya beribadah dengan tulus, dengan betul-betul bisa sempat menangis. Maka caranya, konsepnya harus dosa besar. Masa harus begitu, kata Kiai Barseso. Iya, sama kan tidak pernah dosa besar kan? Tidak pernah sama, karena keluarga santri jenengan kecil wis keluarga muslim taat, beda dengan saya. Akhirnya Kiai Barseso ngomong, coba apa yang harus dilakukan, dosa besar itu apa rupanya? Gini, kalau sampean mau ya, saya kepengen nangis kayak aku, katanya. Pengen khusus seperti saya, iya. Apa caranya? Gini, saya melakukan dosa besar. Apa contohnya? Membunuh. Mikir Kiai Barseso, jangan membunuh lah, jangan membunuh, resikonya besar. Membunuh satu nyawa itu seakan membunuh satu jagat bumi ini. Kan apa dalam Al-Quran kan ada ya, mengqatalan nasa nafsan ya, qatalan nasa jamu koyo mateni wong sak dunia. Waman ahyaha, sapa sing menyelamatkan satu nyawa seperti menyelamatkan nyawanya orang sak jagat bumi. Itu saking mulyane nyawa manusia, Pak. Nah, terus kata Kiai Barseso, jangan membunuh lah, yang lain coba. Kalau kamu tidak mau membunuh, zina saja, zina. Zina, janganlah. Jangan. Selain itu, ini ada yang lebih ringan, tapi sudah terakhir. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Apa itu? Mabuk, minum homer. Nah, ya wes itu aja, tidak apa-apa. Tak cobain minum homer, Pak. Terus belinya di mana? Alah, warung-warung tuh banyak. Nah ini yang namanya iblis, setan yang udah ngembo menungso ini, begitu si Kiai Barseso mau, kamu langsung masuk warung. Di warung situ udah banyak wanita, apa istilah pelayannya, wanita cantik Pak. Dijadikan perangkap sama iblis ini.
Nah, begitu dia masuk warung, ada birnya Bu. Oh, ada. Kalau dulu tuh mungkin zaman dulu namanya toa apa-apa ya. Kemudian dia minum mabuk, setengah mabuk itu, melihat pelayan yang cantik itu. Nah, pelayan cantik juga memang untuk sebagai perangkap, dijawil, akhirnya dijak masuk kamar. Setelah itu berbuat zina. Berbuat zina, begitu keluar dari pintu ada anak laki-laki kecil, loh Pak Yai, nah gitu. Akhirnya anak kecil, batinnya Pak Yai Barsowa ini kalau bilang orang-orang rusak ini. Iblis tadi sudah woro-woro kepada masyarakat. Yai Barseso sekarang di warung sana sedang mabuk, berzina dan membunuh anak kecil. Dibunuh anak kecil. Wah, akhirnya Pak gemerutuk masyarakat. Dikarak yang namanya Kiai Barseso. Itu dikarak Pak. Diseret ya, disakiti, dipukuli. Yai tidak tahu aturan, macem-macem lah. Untung waktu itu turun HP Pak, bisa masuk medsos, wah kena TikTok bareng ya buyar ya. Wah, akhirnya Pak dikerek sak kampung, hampir meninggal dunia. Ketika hampir meninggal dunia itu iblis nggak rela kalau Yai Barseso mati dalam keadaan posisi husnul khotimah. Yai Barseso, Anda kan kepingin ibadah, targetnya ibadah sekhusuk saya. Kamu kalau sebelum mati mau nggak kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Kalau kamu bilang aku Tuhanmu, kau sembah, kamu akan sembuh, tak jamin sembuh. Setelah kamu sembuh, kamu bisa bertobat. Dirayu begitu itu karena Yai, enggak, kamu bukan Tuhan, aku enggak bisa menerima itu omong. Loh, kalau enggak mau kamu mati dalam posisi habis zina, habis membunuh, dikarat, apa kamu enggak takut? Terus dipropaganda terus. Akhirnya dia terpaksa mau. Ya, bahwa kamu Tuhanku akan aku sembah. Begitu tengah-tengah bicara, Israel datang, ditarik nyawanya sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, kita doakan mudah-mudahan Bapak Muhammad ya bagian dari husnul khotimah ya. Kita juga harus hati-hati, ojo sampai terjadi su'ul khotimah, karena kita tidak tahu kita mati di mana, posisi seperti apa. Makanya Pak, ayo nyun sewu nih. Saya ini berdasarkan eksperimen, berdasarkan survei, berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan dalil ya. Bukan berdasarkan dalil Pak. Saya itu punya dua paman Pak. Waktu akan meninggal tuh saya tahu paman yang satu ini, ngerti paman Pak ya? Kalau bahasa kerennya bahasa desa Palik ya. Paman saya ini ada yang sholatnya taat, cuma jahat karo uang Pak. Ambek uangku kadang nyun sewu kejam. Akeh wedi. Yang satu ini, paman yang satu ini suka nolong orang lain dan suka humoris. Senengan iku mbanyoli wong. Jadi membuat orang seneng tertawa. Ketika sakit parah Pak. Ya. Nyun sewu, paman yang biasa sholat ini, mohon maaf, yo kadang-kadang cuma dibanding yang satu gak jauh. Ini matinya dalam posisi nyun sewu lama sekali Pak. Melewati stroke, melewati lama sekali sampai meninggalnya nggak tahu apa bilang Allah atau tidak. Tapi yang satu ini Pak, ketika saya nunggu di rumah sakit Karam Jantung bilang, aku tolong awakmu aku jangan mulai. Gusti Allah yang dodokuin, aku gak kuat. Aku daripada mati nang kene sakno bebekmu wis kawon. Padahal lagi diinfus Pak, diinfus. Man, sama ini kini kapan di infus cukup gak ono, wis gak apa-apa, aku ikhlas. Allah sedang dodoku, aku gak kuat. Biarlah aku mati nang ngene omah wae sakno bebekmu. Aku gak kuat, aku ikhlas aku mati gak apa-apa. Cara logika Pak, wong ki difus gak apa-apa. Dijogok ya meninggal lah. Akhirnya oleh dokter sudah gak apa-apa Pak. Karena tapi harus pulang paksa ya ini. Anak-anak itu ya gak apa-apa Mas, ya apa maneh. Bojone, sampean rido paman iki apa? Wis gak apa-apa penjalukane ngono. Soale ra guru disentak, Pak. Ojo rundingan, tok cepet aku jangan mulai. Aku gak kuat. Allah wis nang kene. Nyuwun sewu, Pak. Saya itu saksi mata, Pak.
Akhirnya ya Usman kau dikoplok-koplok wong papat dipoleh runding kan iki opo nek dijukuk jelas mati wis jelas cara nak marep. Akhirnya sampai tidak apa-apa diinfus sampai dibawa ke rumah. Akhirnya begituan hanya berapa jam dia meninggal dunia dalam keadaan Allah. Maknanya ngeten. Iki berdasarkan pengalaman yang saya lihat, bukan berdasarkan dalil. Ojo sok dalil sampean, iki pengalaman ya. Jadi intine wong nek apian mbek wong insyaallah matine gampangan. Halo. Paham nggih? Tapi nek jahat mbek wong. Paham nggih? Saya pernah ceramah di Jalan Brawijaya, Pak. Saya cerita tentang orang Surabaya, orang Arab laki-laki. Itu dalam keadaan koma, Pak. Ngene dah, Pak. Ojo ngomong persis wae. Ngoten niku berapa lama? 6 tahun setengah. Ngebrok termiku. Dadi nyusahno keluarga. Ini tok, wis gak sopan. 6 tahun setengah. Nah, ketika saya ceramah di Mojokerto itu, saya habis ceramah itu diparani mbak wong wedok, Pak, wong Arab. Ustadz, jenengan tahu dari mana kasus itu? Saya diberitahu adik saya, Pak, yang ngajar di Alisa Surabaya. Ustadz, itu famili saya, Ustadz. Dia memang tahu, ternyata orang itu dulu, waktu muda, waktu hidup, sering menyakiti orang. Gak peduli, kon ahli sujud gak peduli, Pak. Sama sujud, sampai batu gosong, tapi sampai jahat suka menyakiti orang lain. Itu akibatnya. Kok sepi? Halo? Apa sih sama pikir? Ya. Halo? Bu? Ya. Ojo sembarang dalil kau no, Mak. Kau no dalil. Tapi bukti, tapi Allah mewajibkan bahwa kepada semua manusia harus baik. Dalilnya apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang sejati itu adalah apabila orang lain tidak merasa terganggu dengan lesannya dan tangannya. Sunut tok. Sama nih gelek karena tanda tangan sampean menipu orang atau apapun, bu ngaplokan, bu tanda tangan sing gak bener, atau lesan sampean sing ceplas-ceplos orang banyak sakit hati. Sampean kepen mati melet terus no gak ngomong. Ya. Nggak apa-apa. Sama ini saya benar-benar dalil, tapi rambu-rambu hadis ada. Sing diane Islamku al-muslimu, muslim yang sejati itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Makanya jangan ojo soalim. Ojo sak nudung wong goblok-goblok wong. Biarkan mereka tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Biarkan, bukan hak kita untuk meluluskan mereka. Hanya Allah. Sampai ketika Nabi Muhammad menginginkan pamannya Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu membela Nabi Muhammad mati-matian. Cuma gak gelem Islam. Ya. Tapi Nabi Muhammad berusaha apa pamanku menjadi muslim. Ngoten loh. Tapi Allah masih belum meridhoi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi aku yang mampu. Apa artinya? Para jamaah, mari kita benar-benar belajar ya dari kehidupan ini bahwa semua orang pasti mati, pasti ya. Tinggal kapan gitu saja. Yang penting ayo sampai mati dalam posisi su'ul khotimah. Makanya kita setiap khutbah Jumat biasanya pasti khotib membawa ayat ittaqullah wala tamutunna illa wa antum muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu di dalamnya juga termasuk husnul khotimah. Itu yang paling penting. Oleh karena itu selalu kita minta doa itu supaya kita benar-benar menjadi orang selamat. Karena apa? Semua yang hadir di sini ya, mulai bapak-bapak ya, kalau kira awak-awakan iki insyaallah 60 tahun lagi wis innalillah ini. Halo, ya. Kita ini innalillah 60 tahun lagi. Kalau nek saya umur 58, Pak. Andai kata ditambah swida engkas, berarti aku umur 106
118. Umur 118 nek sehat seperti ini, saudara-saudara, enak Pak. Saudara-saudara, enak. Tapi di 110 dadak muhawa. Assalamualaikum aku gak jelas. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga kepen panjang umur sehat walafiat. Tahun ini ada orang Madura yang pergi haji, laki-laki umurnya 100 berapa? 119 ya? Nggih, 103. Loh, 103. Oh, nek sing 119 nah berapa lho? Nah, 119 nggih Madura. Luar biasa. Muga-muga dhewe 119 dalam posisi sehat walafiat. Ya Allah. Jadi dan rata-rata Pak ya, nyun sewu. Orang yang baik-baik dengan sama manusia itu loroi gak patek suwi Pak. Gak sampai nyusano keluarga. Ini yang saya pelajari dalam lingkungan terdekat, ada keluarga, ada tetangga. Jadi nyun sewu wong nek apian karo bukan berarti bebas sholat loh Pak. Sholat tuh tetap ya. Sholat tetap. Jadi di samping hablum minallahnya bagus, dia juga tidak lupa menanam banyak kebaikan dalam kehidupan sama manusia. Dan rata-rata orang yang baik-baik hati itu biasanya nek loro gak patek suwi-suwi Pak. Dan gak nyusano keluarga. Loro rong dino moro-moro gak ono. Kecuali kecelakaan Pak. Jambret kecelakaan juga akeh. Tapi ini penelitian dalam arti yang wajar-wajar saja. Oleh karena itu sekali lagi mati itu pasti. Yang penting kita membawa amalan-amalan yang baik ya. Kita ingat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu adalah kembali untuk kita sendiri. Tapi sebaliknya ketika kita berbuat jahat, kejahatan itu juga balik kepada kita. Adil apa mboten nek ngoten niku? Adil. Nek ana wong membunuh dihukum mati, adil apa mboten? Adil. Gitu loh. Korupsi dihukum mati sebenarnya rasional. Karena kata Pak Zainuddin MZ, sebenarnya korupsi itu jauh lebih jahat. Karena ndak mikir ekonomi masyarakat yang lain sampai triliunan. Jangan kecukupan wong ki boleh ndak lah, inilah. Jadi ayo menanam banyak kebaikan kepada siapapun ya, menanam kebaikan kepada siapapun. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ini kebetulan mohon maaf pernah jadi pengurus FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Niku anggotanya Islam. Islam itu ada NU, Muhammadiyah, LDII. Ada Kristen, Protestan, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi anggota ada banyak pendeta-pendeta. Itu saya jadi pengurus selama 20 tahun, Pak. 20 tahun. Jadi saya teman akrab dengan pendeta-pendeta. Dan rata-rata nyun sewu orang non muslim yang disebut Katolik, Kristen itu punya trik yang ampuh dengan cara apa? Kasihku welas, halo ya, welas, sayang, hormat, santun, ikut tembak mereka Pak. Nyun sewu nggih. Ada Pak siapa itu yo sakjane wong akeh sing jengkel Pak. Soalnya pernah rumahnya itu dibuat istilah bestonan setengah gereja loh. Mereka bantah Pak, kalau ada orang yasinan keliling itu sama dengan saya Pak, saya kan juga membina umat kami, pemeluk kami, masa enggak boleh? Ini kan bukan gereja, rasional kan saja nih ya. Itu baiknya dengan saya, Masya Allah. Ketika saya fotokopi, loh Pak Mustain, ya Allah, Pak Mustain ya Tuhan, baik-baik Pak Mustain, gimana kabarnya? Padahal kenal hanya tapi itu alat mereka, santun, luwes, ngomongnya enak, nggak pernah jengkel loh. Awak diulang kata Pak. Berbeda topi ya lo, pecucuan. Gini apa nggih? Wis ngaku tak gak ngaku. Padha Islami lho, sampean gara-gara siji kono mbek gak kono teh pecucuan. Gini apa nggih? Wis tak buktine yo jelas. Gak cocok kalau jenggotan titik yo gak cocok. Repot awak dhewe. Repot.
Mana kok milih presiden 2024 ini model kenceng-kencengan ngene sulit, Pak. Sulit, kakean wadan-wadanan. Jujur aja. Coba alat yang santun. Sedulur. Kecuali orang pengurus MUI. Saya pengurus MUI sudah 25 tahun. Teman saya banyak, ada NU, dari LDI. Santun, kita komitmen pengurus MUI harus netral. Lu ngono. Halo. Ya, mari membiasakan kesantunan, keluasan. Kalau kita mau belajar dulu, pernah saya sampaikan ke Masjid Al-Muqarrabin. Kenapa Allah punya 99 Asmaul Husna? Tapi kenapa di dalam Al-Quran Asmaul Husna yang dipampangkan pertama kali kok pakai Ar-Rahman Ar-Rahim? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba sama pikir. Allah punya sifat Al-Ghaniyu, Allah Maha Kaya, Al-Karim, Allah Maha Mulia, Al-Jabbar, Allah Maha Gagah, Al-Aziz, Allah Maha Perkasa, Al-Qahar, Allah Maha Pemaksa. Ya kan? Tapi kenapa kok tidak begitu? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Kaya dan Maha Mulia. Kan lebih keren. Atau Bismillahirrahmanirrahim Jabbar dengan menyebut nama Allah yang Maha Perkasa dan Maha Gagah. Kan lebih keren. Gini. Tapi kenapa kok Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Coba Regu Asaman jawab. Kenapa kok Ar-Rahman-Ar-Rahim? Kak Allah menunjukkan kekuatannya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuat dan Maha Kokoh. Bu, Regu B. Halo, ayo jawaban. Itu kudu dicerdasi, Pak. Ya, ojo adek ngomong ini, Pak, kewajiban kiai itu kewajibanku iku ngono. Nah, itu menunjukkan apa? Allah itu sehebat apapun memberikan contoh. Kamu itu jadi apapun, sekuat apapun, ojo kekuatanmu mbok sing tonjolkan. Jangan nasabmu yang Anda tonjolkan, jangan ilmu tapi tunjukkan kelas kasih sayangmu, ketadaruanmu, tadarru nip terus apa ya? Welas, kasih sayang. Ya. Ojo sombong tok aku DPR, metu ngono nek kabeh. Lah iku sing gak cocok, nggih napa nggih? Lah, jadi Allah Maha punya yang dasar kekuatannya, tapi Allah memberikan pelajaran pada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ayo, mumpung kita belum dipanggil oleh Allah seperti Pak Yahya, mumpung kita belum mati, masih punya banyak kesempatan. Sing asali gaya-gayaan tok. Nggih gak cocok gendero titik kita mencucuk kok paling pinter, paling hebat. Leren, stop, gak usum desok. Paham sampean? Ayo kita tunjukkan jiwa welas kasih sayang sesama muslim. Di Luungkas Pak 2024 itu hajat kita umat Islam harus menang. Harus menang. Ojo sampai sing kok saiki wis. Pokoke ojo. Carane apa? Ayolah sing satu mek padha boloe. Ya. Saya kemarin membaca video mbok bener mbok moga-moga gak berubah. Katanya Pak Anies digandengan Bu Khofifah. Walaupun berbeda lambang tapi punya kekuatan yang luar biasa. Insya Allah menang. Tapi adik digandeng apa? AHY ya prosoku ya. Paham ya? Nah, iki ndak apa-apa tak pas saja ke depan. Artinya berangkat dari ketulusan sesama muslim, ayolah saling rangkulan, saling ojo sampai kita nyun sewu saling membenci. Karena sekali lagi kalau kita ingin husnul khotimah, ayo baik-baik sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra surat ke-70 ayat berapa ya? 17 kalau salah. Al-Isra 70. Surat ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adama. Dan sungguh kami muliakan. Ya kan? Siapa sih muliakan? Gusti Allah. Kenapa kok gak pakai walaqad karramtu? Mutakalim waqta, tapi pakai mutakalim ma'al ghair. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh aku muliakan seluruh Bani Adam. Allah sing mulyakno, dudu sampean. Bani Adam mulai Amerika sama Amerika apapun agamanya dimulyakno kabeh Gusti Allah. Lha apa sampean kok gak gelem mulyakno? Wong Allah saja sing gawe gelem mulyakno sesama hambanya. Oleh karena itu, mari kita
memulai dia belajar dari itu, kita muliakan siapapun istri kita, suami kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, apapun benderanya, siapapun kita muliakan, kita saling sayang, kita saling bantu. Itu adalah perintah Allah yang tidak boleh kita lupakan. Dan mudah-mudahan dengan cara itu kita tergolong dipanggil oleh Allah sewaktu-waktu dalam posisi husnul khotimah. Mudah-mudahan pas membaca Al-Quran kita meninggal dunia, Allahumma amin. Pas habis sholat berdoa meninggal dunia, Allahumma amin. Pas mali nyentak bojo mati, naudzubillah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Saya kira itu para jamaah, mohon maaf, mudah-mudahan ngaji pada malam ini bebarengan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada khilaf saya di dalam memberikan materi tadi, mungkin rotok strength, rotok kereng, itu watak saya, Pak. Pas kencengnya aku iso ngelakoni tadi ya saya tidak pernah, saya berusaha untuk apa yang saya sampaikan sudah pernah saya jalankan. Saya tidak berani, hampir tidak pernah menyampaikan sesuatu yang belum saya jalani. Tapi itu sebenarnya menurut Gus Bah tidak ada masalah. Sampai ini nunggu apa yang sudah dilakoni, gak dakwah-dakwah, tapi upaya untuk itu. Mari kita mengenang jasa Bapak Muhammad Yahya, mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir ini bisa menjadi mauidhah. Wa kafa bil mauti mauidhah. Cukuplah dengan adanya saudara kita yang mati, pitutur bagi kita bahwa kita suatu saat juga akan mati dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah lakal hamdu wa lakas syukru wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ya Allah ya alimu ya hakim. Allahumma ya Allah ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufratin niran. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufratin niran. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufratin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah ya Ghaffar, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ya Allah inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna wa ma lam na'lam. Allahumma ya Allah ij'al hadzal majlis majlisan mubarak fihi rahmah wa hidayah wa inayah wa amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.